Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Orasi Hadis, menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu Tiada Jemu. Hadirin rahimakumullah, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman tentunya tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Didikan subuh adalah sesuatu kegiatan bernuansa keagamaan yang sangat diminati oleh anak-anak didik tingkat TK dan SD. Didikan subuh adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang potensial dalam mendidik anak-anak muslim menjadi muslim yang berkarakter. Selain acaranya yang menantang bagi anak-anak pra dan dasar, dalam acara tersebut menampilkan kebolehan mereka tentang praktek dan hafalan doa-doa yang berkaitan dengan ajaran Islam. Acara dilaksanakan secara bersama-sama antar masjid dan musola yang membuat mereka lebih bersemangat dalam momen acara didikan subuh. Walaupun acaranya dilaksanakan sesudah sholat subuh berjamaah, kelihatan para anak-anak didik terlihat antusias dalam acara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran mereka. Rata-rata kehadiran mereka di atas 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustaz yang bergabung di MBA, di Jember Selatan ya, terus yang sudah berhasil melaksanakan didikan subuh gabungan yang kedua setelah COVID-19, diumumkan melatih anak-anak untuk disiplin, berani maju ke depan, kemudian menyampaikan potensi yang mereka miliki, amalan Quran, hadis, dan itu sebenarnya adalah proses pembelajaran kita dari awal. Ya, menghasilkan generasi yang Qurani, menghasilkan pemimpin masa depan, mulai dari masjid, dari musola. Salah satu kegiatan yang paling cocok itu adalah didikan subuh. Kita tidak membayangkan misalnya bagaimana anak yang baru 8 tahun atau 10 tahun mau dia bangun subuh. Ayah ibunya mohon maaf mungkin tidak bangun subuh ya. Tapi karena dia adalah anak MBA, tim didikan subuh, dia sudah bangun. Nah, itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi, orang yang bisa hadir sholat subuh berjamaah itu adalah indikasi keimanan. Ini masih anak-anak bisa. Jadi didikan subuh ini bukan hal sederhana. Didikan subuh ini adalah proses pembelajaran sejak dini untuk menghadirkan generasi Qurani di masa depan, pemimpin yang paham dengan agama dan siap memimpin masyarakat. Kita berharap di bulan-bulan yang akan datang didikan subuh ini tetap bisa dilaksanakan walaupun dalam kondisi COVID. Mudah-mudahan dengan protokol kesehatan didikan subuh tetap terlaksana sehingga siar masjid musola di Payakumbuh Selatan khususnya ataupun di Payakumbuh mudah-mudahan bisa sukses. Sekali lagi atas nama pribadi saya mengapresiasi kepada kawan-kawan yang sudah melakukan merancang sedemikian rupa didikan subuh ini, dan alhamdulillah pagi ini berjalan dengan lancar dan bahkan juga diakhiri dengan sarapan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Orasi Hadis, menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu Tiada Jemu. Hadirin rahimakumullah, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman tentunya tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Hadirin, saya mau bertanya, kenapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Ada yang tahu?
Ternyata ada rahasia besar bagi kita para pelajar. Apakah itu? Karena dengan ilmu lah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin, kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu kita dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQ Darul Falah mengucapkan terima kasih kepada LDS Kota Payakumbuh, LDS Kecamatan Payakumbuh Selatan, Ustaz dan Ustazah yang sudah bersedia membimbing anak kita untuk terciptanya suksesnya acara didikan subuh gabungan tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dan terkhusus buat wali murid TPQ Darul Falah Lingkungan yang sudah bersusah payah menjadi panitia untuk ikut serta dalam suksesnya acara kita ini, sehingga acara kita bisa terselesaikan dengan baik. Harapan kami ke depannya acara kita ini mudah-mudahan bisa menjadi support, menjadi motivasi buat anak-anak kita, khususnya bagi santri dan santriwati TPQ Darul Falah, karena acara didikan subuh ini sangat bernuansa baik sekali kepada karakter anak kita, melatih mereka agar bisa lebih dekat mencintai masjid atau musola yang ada di tempat tinggal mereka. Dan kami juga berharap kepada seluruh wali murid kita untuk mendukung program ini dengan cara memasukkan anak-anak kita ke TPQ atau MTTA yang ada di sekitar lokasi tempat rumah kita. Karena pendidikan tidak hanya bisa kita andalkan dengan pembelajaran agama yang ada di sekolah-sekolah saja. Jadi kami berharap kepada wali murid kita agar bisa lebih mendalami ilmu agama anak kita dengan mengajarkan anak kita atau membawa anak kita ke TPQ yang ada di dekat musola kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi pelaksanaan acara, kebanyakan siswa terlihat antusias dalam mengikuti setiap kegiatan. Hal ini terlihat ketika ditugaskan dalam menampilkan setiap materi yang diharuskan tampil dalam acara tersebut. Sebagian besar mereka dapat melaksanakan poin-poin yang ditugaskan kepada siswa. Bahkan menjadi kebanggaan tersendiri jika mereka dapat tampil dalam acara tersebut. Dengan didikan subuh, kita harapkan anak-anak kita dapat belajar ilmu agama dengan baik, agar menjadi umat Islam yang seutuhnya, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris MUI Padang, Mulyadi Muslim LCMA, ketika acara didikan subuh tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan di Musolah Darul Falah Minggu 5 Desember 2021. Dalam didikan subuh kita diajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan aneka motivasi untuk para santri, diantaranya Ustadz bermodalkan didikan subuh bisa mendapatkan gelar LC. Gelar LC adalah gelar yang didapatkan bagi mereka yang kuliah secara gratis. Dapat uang saku yang dahulu sekitar tahun 1997, uang sakunya adalah lebih kurang 200 riyal. Dan karena modal didikan subuh, Ustadz dapat mengunjungi 10 negara, tuturnya. Ustadz Mulyadi juga mengharapkan baik para guru dan pengajar, serta anak-anak peserta didikan subuh agar turut serta dalam program didikan subuh ini. Dalam didikan subuh, para santriwan dan santriwati tidak hanya diajarkan tentang pendidikan keagamaan dan mengaji saja. Akan tetapi, mereka juga dilatih untuk menjadi berani tampil di depan, baik berpidato, berdiskusi, dan berbagai kesenian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua LDS Kota Kecamatan Payakumbuh Selatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada MDA di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan juga santriwan dan santriwati TPQ yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Alhamdulillah pada hari ini
bertempat di TPQ Darussalam Pemukan. Nah, dirikan subuh gabungan ini kita lakukan dalam waktu 2 kali sebulan. Kita tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Program yang kita buat ini tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, semangat dari guru-guru kita yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan siap menjalankan program yang telah dibuat di LDS. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini kita didukung oleh seluruh guru-guru TPQ yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Mungkin demikian saja yang bisa kita sampaikan selaku Ketua LDS Kecamatan Payakumbuh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penilaian ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan mulai dari adab, kekompakan, bacaan Al-Quran, bacaan surat pendek, bacaan hadis, serta penampilan azan subuh, pidato, nasyid, puisi, dan praktek sholat jenazah. Ulasnya.